Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan dalam acara sosialisasi literasi keuangan dalam rangka kegiatan pengembangan diri pegawai yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia. Pada hari ini, Jumat 3 Oktober 2025, bertempat di Selasar Gedung D Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu yang berbahagia, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal, jangan terlalu sayang. Perkenalkan, saya Dania selaku pembawa acara pada hari ini. Izinkan Bapak Ibu, saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Pembukaan akan disampaikan oleh Kepala Kantor Administrasi. Narasumber sesi pertama dari Pakar Keuangan Syariah, Bapak Ruri Febrianto, SEM. Kemudian narasumber sesi kedua dari tim Bank Negara Indonesia. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya adalah pembukaan dari Kepala Kantor Administrasi Fakultas Psikologi kepada Ibu Umi Widyaningsih MACC. Silakan. Sugeng Enjang, Bapak Ibu, selamat datang semuanya di Hall D dalam acara sosialisasi literasi keuangan. Bapak Ibu mohon izin saya di sini mewakili Bapak Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM karena beliau sedang dalam perjalanan pulang balik ke Jogja begitu dari acara di luar kota. Bapak Ibu, Universitas Gadjah Mada melalui Satuan Pembinaan Mutu dan Reputasi Universitas atau yang biasa disingkat dengan SPMRU itu tahun ini memiliki program yang namanya Sustainable Campus Action yang disingkat dengan SCA. Nah, dengan adanya program ini, kemudian universitas meminta fakultas-fakultas se-UGM untuk menyelenggarakan acara-acara yang mendukung kegiatan Sustainable Campus Action dan juga yang berkaitan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Begitu. Kemudian kegiatan ini diminta oleh SPMRU supaya ada mitra. Sehingga ada kegiatan pagi hari ini tentang literasi keuangan, Fakultas Psikologi UGM menggandeng Bank Negara Indonesia BNI. Sugeng rawuh kepada Ibu Juli Imelda, Juli Fitri Imelda dan teman-teman ya. Ada Pak Davi juga ya di sana. Ya. Sugeng rawuh. Kemudian juga kita mengundang narasumber pakar keuangan syariah Bapak Rudi Febrianto. Sugeng rawuh Pak Rudi. Ya. Ini nanti akan membersamai kita memberikan eh, penjelasan ataupun wawasan kita tentang keuangan. Keuangan yang semata-mata bukan masalah jumlah rupiah, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Dan yang lebih menarik lagi bahwa nggak semata-mata uang itu adalah tabungan dan hutang, gitu. Tetapi bagaimana kita berinvestasi. Jadi bisa mengembangkan keuangan kita, begitu bisa untuk kita lebih punya apa namanya ya, punya tabungan lebih begitu ya kalau kita melakukan investasi untuk ke depan. Supaya tidak lama-lama, mari kita langsung saja eh, untuk memulai acara ini. Kami buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai nanti dan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua yang hadir. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi atas pembukaan pada pagi hari ini supaya lebih semangat pada teman-teman sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, acara yang pertama dengan tema berhutang untuk hidup atau hidup untuk hutang. Menakar dampak pinjaman online dari sisi ekonomi dan kesehatan mental. Akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ruri Febrianto, SEMM. Selamat datang Bapak di Fakultas Psikologi.
Perlu Bapak Ibu ketahui, beliau merupakan alumni program Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia. Terus menjawab Bapak, beberapa pengalaman kerja sebagai pakar keuangan syariah, sebagai Direksi Permodalan BMT Ventura Syariah tahun 2018 hingga sekarang, staf ahli BMT Beringharjo Yogyakarta tahun 2018-2019, General Manager BMT Beringharjo Yogyakarta tahun 2000 hingga 2018, dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015, tim pakar Komisi Ekonomi DPRD Kota Yogyakarta tahun 2015-2016. Kepada Bapak Rudi Febrianto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadana li ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bumi yang dirahmati Allah. Teman-teman sekalian dari BNI, Bapak Ibu sekalian, apa kabar pagi hari ini? Baik ya. Di sini ada yang nggak punya hutang? Yang nggak punya hutang tunjuk tangan, oh ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya diminta ya oleh Bu Umi dan tim ya dalam hal ini membahas tentang satu tema kehidupan yang seringkali kita itu memilih antara hidup dalam hutang atau hutang dalam hidup gitu ya. Nah ini sebuah pilihan yang memang tidak mudah. Pilihan yang tidak mudah. Mungkin kalau di sini tadi yang saya lihat yang nggak punya hutang satu orang ya. Tapi kalau saya tanya yang punya hutang mungkin juga nggak ada yang menunjuk juga kan gitu kan. Karena orang seringkali beranggapan bahwa hutang itu adalah sebagai sebuah aib gitu ya. Sebagai sebuah aib. Tapi kita akan coba untuk mendudukkan ya. Kita coba untuk mendudukkan hutang ini sebenarnya bagaimana ya dalam perspektif konvensional maupun dalam perspektif spiritual ya, dalam hal ini adalah religi kita gitu kan, religi kita. Baik, hutang itu sebenarnya dalam dunia lembaga keuangan sendiri ya, misalnya bagi rekan-rekan di BNI gitu ya, dan saya juga 25 tahun yang berkecimpung dalam dunia lembaga keuangan, sebenarnya dia adalah sebagai sebuah mesin Bapak Ibu, mesin. Mesin ini jadi bisa jadi dia menjadi alat untuk supporting people gitu ya, untuk mencapai goalnya, atau dia bisa menjadi malah bisa menjadi destroyer ya, alat penghancur terhadap goal yang dia tentukan. Inilah saya bilang tadi, maka hutang itu sebenarnya sebagai mesin. Sehingga Bapak Ibu sekalian dalam mengambil kebijakan terkait dengan hutang itu tetap harus bijaksana gitu ya, tetap harus bijaksana. Makanya orang itu mengambil hutang itu biasanya memiliki dua orientasi ya. Orientasi pertama itu kalau dia punya usaha, dia akan mengatakan bahwa oh ini untuk mendukung akses modal saya gitu, supaya usaha saya berkembang ya. Dari mulai awal sampai kemudian dia besar gitu ya, dan menjadi sebuah perusahaan multinasional gitu mungkin. Atau di sisi itu ada juga orang yang mengambil hutang itu dengan tujuan untuk memenuhi likuiditas. Likuiditas ini biasanya dia berorientasi kepada konsumtif. Misalnya gini, saya punya uang nih 15 juta. Ini kan likuiditas saya, kemampuan likuiditas saya. Ya, uang 15 juta ini saya saving. Saya butuh mobil, ya saya mau beli mobil nih. Kayaknya 15 juta cukup, nggak cukup kan? Ini akan saya jadikan sebagai uang muka saya. Daripada saya ngambil likuiditas saya gitu ya. Ya likuiditas saya tadi misalnya nanti kumpulin uang dulu sampai dapat mobil misalnya seharga 200 juta, maka kemudian saya memenuhi likuiditas itu lewat apa? Lewat hutang. Ya. Terkait sama hal-hal yang konsumtif gitu. Misalnya Anda punya uang 13 juta mau beli motor gitu ya, daripada uang ini Anda gunakan untuk beli motor, maka Anda
pinjam di bank gitu ya, menjadikan itu sebagai sebuah hutang. Makanya seringkali memang pilihannya itu cuma dua dalam berhutang ini, itu tadi untuk akses modal, memang ini untuk bisnis, atau yang kedua untuk kebutuhan konsumtif. Makanya dalam segmen-segmen lembaga keuangan itu dua pilihan ini ya, itu menjadi hal yang mentarget gitu ya, menjadi target bagi lembaga keuangan tersebut, apakah ini untuk usaha apa untuk misalnya konsumtif. Periodisasi di bisnis sendiri itu kadangkala dia turun, makanya kemudian sekarang bank-bank itu malah justru saya lihat tuh banyak yang melarikan bisnisnya hutangnya itu kepada hal-hal yang sifatnya konsumtif dibandingkan dengan modal atau produktif, karena kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum begitu baik-baik saja. Makanya kalau kita lihat dalam berbagai macam teori gitu ya, hutang itu bisa menjadi sebagai alat kekuatan gitu ya, untuk kemudian mendukung seseorang sampai tujuannya, atau alat kekuatan untuk menghancurkan seseorang masa depannya. Kita punya dua peran seperti itu gitu ya. Nah, makanya kami ya, dalam orang-orang yang sudah berkecimpung di lembaga keuangan itu ya, itu biasanya sudah bisa mendefinisikan perilaku perilaku nasabah itu biasanya dalam dua klasifikasi gitu ya. Ada nasabah itu ya, yang dalam hal ini mereka ini memang memiliki motivasi yang kuat gitu ya untuk mencapai suatu tujuan, sehingga ketika dia hutang gitu ya, dia tuh malah terpacu gitu ya, malah terpacu untuk apa? Untuk bisa bayar hutang itu sehingga kemudian tujuan dia terselesaikan gitu. Itu ada orang-orang seperti itu. Jadi kalau dia disuruh saving ya Bapak Ibu ya, Pak, ini kita mau beli mobil dengan harga 300 juta, gajinya misalnya per bulan 7 juta. Oke, kita ambil 3%-nya, 3,5 juta di saving itu ya setiap bulan. Ya, itu ada yang nggak bisa itu saving. Baru 2 bulan kumpul 7 juta, ini kayaknya TV-nya harus ganti nih mah gitu ya. Ini kan baru 18 inci, kita ganti 32 inci, beli 3,5 juta buat beli TV, habis itu uangnya, nggak perlu kumpul itu uang. Ada yang seperti itu. Bahkan ada juga dalam kategori syariah, akhirnya kemudian mastatotum itu kemampuan untuk haji atau umroh, itu kemudian mereka juga berhutang. Karena sebenarnya mereka punya kemampuan untuk ngangsur gitu ya. Tetapi kemudian biasanya kalau misalnya ngumpulin tabungan dengan saving, itu mereka nggak akan terpenuhi itu uangnya. Nggak akan bisa berangkat haji atau umroh. Akhirnya kemudian mereka financing gitu ya, dan kemudian dia ngangsur malah bisa. Ini ada orang-orang yang punya perilaku seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang kedua ini gitu ya, yang memang dia itu punya hutang itu ya kurang mempertimbangkan kemampuan dia gitu ya, kemampuan dia dalam membayar hutang. Nah, ini ada kriteria yang kedua gitu ya. Kriteria yang kedua, dia pinjam hutang tapi dia kurang mempertimbangkan kemampuannya. Sehingga hutang itu tidak menjadi alat support, tapi justru alat yang bisa menghancurkan diri mereka sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dalam konsep hutang itu ada dua orang seperti ini. Nah kemudian kalau misalnya kita coba untuk melihat perspektif dalam agama gitu ya, ada 4 agama itu yang saya komparasikan gitu ya. Ada 4 agama yang saya komparasikan. Semua agama hampir ya, kalau Bapak Ibu sana perhatikan, itu nggak ada yang tidak ada yang melarang gitu ya, tidak ada yang melarang tentang hutang. Paling bantu mereka meminta untuk menghindari yang namanya hutang. Di Yahudi sendiri mereka mengatakan bahwa menerapkan sistem riba itu adalah berbunga atau kelebihan dari harta pokok, yaitu yang dilarang. Ya, tetapi mereka sendiri tetap menerapkan yang namanya hutang, diperbolehkan yang namanya hutang. Kemudian kalau kita lihat dari agama Nasrani, kemudian kita lihat dari agama Buddha, gitu ya, semuanya juga nggak ada yang melarang tentang hutang ini. Bahkan agama Buddha itu yang menarik ya, Buddha atau Hindu, saya pernah survei di daerah Luwu Timur sana, Sulawesi ya, Sulawesi. Itu ada satu desa, ya desa itu mengakses
dana pemerintah gitu ya. Di satu desa itu ada perkampungan Hindu dan Buddha, kemudian ada perkampungan Jawa, kemudian ada perkampungan asli sana gitu ya. Itu perkampungan-perkampungan itu semua mendapatkan dana injeksi dari program pemerintah itu gitu ya. Nah, ternyata yang NPF-nya paling rendah. Nah, NPL itu adalah non performing loan ya, itu adalah pembiayaan macet ya, pembiayaan bermasalah dari kampung tersebut. Itu ternyata adalah kampung-kampung dari yang Buddha dan Hindu gitu ya. Saya juga sempat mais ya, kenapa kok bisa mereka NPF-nya sangat rendah ya, macetnya kan sangat rendah. Ternyata mereka itu juga punya pemahaman bahwa yang namanya hutang itu nanti akan ditagih di ketika mati gitu. Tapi yang Jawa, yang orang-orang Jawa, yang mayoritas Islam di sana, itu malah NPL-nya tinggi-tinggi. Saya juga melihat bahwa mungkin karena tingkat religiusitasnya ya, yang berbeda antara yang kelompok Buddha dan Hindu tadi dengan kelompok Islam yang dalam hal ini adalah orang-orang Jawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, makanya dalam perspektif agama pun sebenarnya hutang tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memanage hutang itu. Memanage hutang itu. Ini ibu-ibu bapak ini kalau misalnya hutang ya, berhutang nih ya, yang sebelah sini deh saya mau tanya yang sebelah kiri saya ini. Kalau berhutang itu mikirnya barangnya dulu atau angsurannya dulu, kemampuan angsuran dulu atau barangnya. Oh saya mau beli mobil, udah pokoknya angsuran berapa jalan gitu. Atau oh saya mampu nggak beli mobil, oh nggak bisa saya mau dulu. Ini kira-kira kalau di sini nih ya, yang sebelah kiri saya ini itu mikirnya mana dulu? Kemampuan ya benar ya, kemampuan dulu ya. Jadi kalau misalnya masih belum mampu, kira-kira ngambil nggak Bu? Enggak ya, harusnya enggak ya, harusnya enggak. Nah yang sini, kalau sini, ini kemampuan juga. Kalau misalnya nggak mampu, nggak ngambil ya. Kalau kalau nggak mampu nggak ngambil. Oke, nah sekarang yang kanan nih saya tanya, yang sebelah kanan. Anda kalau misalnya ngambil hutang, itu ngelihat bunganya nggak? Lihat, lebih baik prosesnya cepat, bunga mahal atau prosesnya lama, bunganya murah? Oh lama nggak ada bunganya. Kalau itu mau semua ya Bu ya. Lama bunganya murah ya. Lama murah nggak apa-apa ya. Oh berarti orientasinya bunga gitu ya. Jadi orang itu ngambil itu Bapak Ibu, itu memang bermacam-macam, berbeda-beda orientasinya. Nah cuman gini saya mau ke Bapak Ibu ya, sama teman-teman sekalian. Kira-kira, nih kira-kira ya, krediturnya itu kan lembaga keuangan, misalnya, krediturnya lembaga keuangan. Ketika lembaga keuangan itu meminjamkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, gitu ya. Kira-kira menurut saya, lembaga keuangannya itu punya risiko nggak? Lembaga keuangannya punya risiko nggak? Risikonya apa? Bapak Ibu nggak bayar kan ya? Bapak Ibu nunggak ya nggak? Risiko dari lembaga keuangan adalah Bapak Ibu nunggak. Oke? Kalau saya bilang oke, jawab yes. Oke? Yes? Yes? Oke. Nah ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nunggak, itu adalah resiko dari lembaga keuangannya. Makanya lembaga keuangan itu kemudian memitigasi, saya bilang ya sekali lagi, memitigasi resiko terhadap kredit Bapak Ibu itu dengan apa? Dengan melakukan analisa. Misalnya yang paling pokok mereka menggunakan analisa 5C. Ya dari mulai karakter, capacity, capital, collateral, sama condition. Semua itu yang dianalisa siapa? Yang dianalisa kreditur apa debiturnya? Yang dianalisa? Peminjam atau pemberi pinjaman? Peminjam. Yang dianalisa adalah Anda semua. Anda dianalisa itu sama lembaga keuangan. Ya enggak? Layak atau enggak? Karakternya bagus atau enggak? Ya kondisinya bagus atau enggak? Dan seterusnya. Ketika Anda dianalisa punya resiko besar, maka Anda
Dikasih kredit nggak? Nggak dikasih kredit. Anda nggak akan dikasih kredit. Nah, sekarang kita lihat ya, perkembangan zaman itu ternyata lembaga keuangan ya seperti Bapak perhatikan di situ ya. Dalam kondisi konvensional dulu gitu ya, analisa yang dilakukan itu cenderung analisa yang sifatnya manual. Ya. Tadi saya bilang, Anda dianalisa dengan menggunakan analisa 5C. Ya. Sehingga kemudian prosesnya lama. Tetapi dalam proses digitalisasi atau proses fintech atau kemudian kita sering dengan sebut istilahnya adalah pinjol ya atau peer to peer ya, pinjol ini itu prosesnya cepat. Kenapa? Karena yang namanya pinjol itu mereka menggunakan analisa dengan menggunakan big data. Ya. Mereka menggunakan analisa big data. Big data itu kalau misalnya kita lihat ini ya, kita lihat jaringannya itu semuanya itu sudah bisa sama mereka. Sehingga Anda tidak perlu meninggalkan kolateral atau jaminan. Anda juga tidak perlu kemudian, mungkin bahkan Anda tidak perlu ketemu mereka. Anda cukup mengisi saja ya, kolom-kolom yang sudah disediakan, kemudian Anda mengatakan accept gitu ya, dan kemudian semua pengajuan Anda itu akan diterima oleh perusahaan tersebut. Tentu saja dengan menganalisa big data tadi. Ya, big data itu bisa melihat dari apa? Dari link-link Anda di Dukcapil, kemudian juga bisa mengambil data-data Anda dari medsos yang selama ini Anda gunakan. Ini adalah langkah yang dilakukan oleh digitalisasi atau dalam hal ini adalah pinjol atau dalam ini adalah fintech peer to peer. Berbeda dengan analisa yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Gitu ya. Nah, ini saya mau sampaikan kepada Anda, sehingga resiko yang muncul ketika Anda melakukan pembiayaan atau hutang itu melalui fintech peer to peer atau pinjol, ya, resiko yang muncul dalam proses pinjol itu akan mengakibatkan ya, dampak yang lebih besar dibandingkan dengan model Anda hutang di konvensional. Kenapa? Karena fintech itu ya atau pinjol itu dia menggunakan pendekatannya itu adalah pendekatan hard collection. Gitu ya. Ini untuk pinjol-pinjol yang ilegal terutama. Sementara itu kalau yang sifatnya lembaga-lembaga keuangan yang konvensional itu mereka menitik tekankan pada aspek kolateralnya, jaminannya. Makanya Anda ketika melakukan pembiayaan atau kredit di fintech yang peer to peer itu Anda jarang sekali kemudian ditanyakan tentang ada jaminan atau enggak. Kenapa? Karena mereka memitigasi resikonya itu tidak melalui jaminan, tetapi dari data yang sudah Anda isi dan Anda setor ke perusahaan mereka. Ya. Makanya kemudian nggak aneh jika Anda punya masalah gitu ya dengan permasalahan pembiayaan yang online ini, kredit-kreditan online ini, maka dia akan muncul stres yang berkepanjangan ya. Ada seorang perempuan ini usia 27 tahun meminjam uang di perusahaan peer to peer sebesar 1 juta, setelah dipotong biaya administrasi mendapatkan 750.000, wajib mengembalikan 1 juta. Saat jatuh tempo, penagih mengaku bernama Joni ya meminta untuk segera dibayar tagihannya. Sementara Retno harus bekerja hingga bayaran dilakukan setelah bekerja. Ya, kemudian Retno diancam untuk membayar tagihan tersebut. Karena kemudian Retno sudah bayar tapi bukti transfernya belum kelihatan, belum keluar, maka akhirnya kemudian dia harus berdebat panjang dengan pinjol ini. Karena tadi saya bilang, mitigasi resiko dari lembaga digital fintech ini, ya itu biasanya mereka
menitik beratkan pada aspek-aspek yang sifat collectionnya, penagihannya tadi. Ya. Kemudian dona, ini juga ada dona pinjaman online sebesar 1,2 juta untuk bayar anak sekolahnya, ya, pesan pendek melalui SMS kepada teman-teman dona, ya, yang ternyata salah satu dona itu adalah atasannya dona. Jadi SMS WhatsApp-nya itu masuk ke atasannya dona. Di sana dikatakan bahwa dona itu nggak pernah bayar, nggak bayar gitu ya, sekian lama sampai akhirnya si dona itu diberhentikan, ya, memberhentikan dona diberhentikan dari pekerjaan dan kemudian dia melapor ke OJK, tapi ternyata OJK jawab ini tidak terdaftar dalam peer-to-peer-nya fintech-nya OJK. Bahkan suatu kejadian sampai bunuh diri, ya, korban tersebut meninggalkan surat yang bertulisan kepada OJK dan pihak berwajib mau tolong dimintas pinjaman online yang telah membuat jebakan setan. Coba Bapak Ibu lihat ya, ini adalah dampak-dampak dari pinjaman online. Ya, yang tadi saya bilang, kita mengambil hutang itu dengan cara yang tidak pas gitu ya. Kita tidak tepat gitu ya. Karena apa? Karena mereka itu untuk memitigasi resiko terhadap pembiayaan yang macet ya, hutang yang macet dari Anda, caranya adalah dengan cara seperti itu. Apalagi Anda mengambil lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah ilegal, di luar yang terdaftar pada OJK. Nah, makanya kalau Bapak Ibu lihat di sana ya, Bapak Ibu perhatikan di sana, itu perbedaan antara yang berizin dan tidak berizin itu seperti itu. Jadi kalau misalnya legal itu tidak ada pengawasannya, ya, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantornya, bunganya itu nggak jelas, bunga pinjaman itu tidak terbatas, kembaliannya tidak terbatas, penagihannya juga tidak ada batas waktunya, ya, seluruh akses data tuh diambil di ponsel, dari mulai teror kekerasan, penghinaan, penyemaran nama baik, menyebarkan foto pribadi, itu semua dan video itu disebarkan, bisa lewat pinjol tadi, karena dia menggunakan collection. Tapi kalau yang melalui OJK, mereka tuh hanya boleh mengakses 3, yaitu mic-nya, mikrofonnya, videonya, sama lokasi. Mereka nggak boleh mengakses selain itu. Tapi kalau yang ilegal, itu mereka bisa mengakses semuanya. Kenapa kok bisa? Bisa. Karena lewat peraturan kita gitu ya, kalau dari peraturan Menkominfo itu ya, itu mengatakan kalau misalnya Anda mengizinkan untuk mengakses semua yang ada dalam handphone Anda, maka itu bisa diakses semua. Ya, lewat data yang mereka masukkan kepada handphone kita ya, aplikasi ke handphone kita. Nah, kemudian Anda bertanya, loh kapan saya menyetujui itu? Nah ini permasalahannya. Ketika kita butuh uang, itu kita tuh membaca ketentuan-ketentuan dalam pinjaman online itu, kita tuh nggak teliti. Saya pastikan Anda nggak teliti. Anda cuma baca scroll, di bawah accept, Anda pencet accept. Padahal di dalam situ ada bagian-bagian gitu ya yang mengatakan bahwa Anda memperbolehkan, Anda mengizinkan semua data yang Anda yang ada dalam handphone Anda itu bisa diambil oleh lembaga keuangan tersebut. Nah, akhirnya muncullah permasalahan-permasalahan yang sekarang marak gitu ya dengan pinjaman-pinjaman online. Gitu ya. Di Indonesia sendiri hanya ada 96 ya, 96 pinjaman online yang legal. Sementara itu yang ilegal ya, yang ilegal itu sampai dengan tahun 2004 ya, Satgas itu menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal. 9.000 coba. Yang legal hanya 96. Ya. Kemudian gadai yang pinjaman online ilegal itu 7.500, sementara itu yang gadai ilegal itu 251. Anda bisa bayangkan. Dan yang menarik adalah bahwa paling banyak minat dari pinjaman online ini itu adalah Gen XYZ. Mencapai besar sekitar 1,4 miliar atau 1,4 triliun. Outstandingnya itu sekitar 70 triliun.
itu online itu diambil oleh gen XYZ. Sementara itu kalau yang baby boomer ya, yang di atas 54 tahun, itu sebesar cuma 3,47 triliun. Sementara itu yang di bawah 19 tahun ya, yang Gen Z dan Alpha, itu hanya sekitar 323 miliar. Jadi kalau Anda lihat di sana bahwa XYZ itu kenapa senang ke online, itu karena permasalahan tadi saya bilang, bahwa online itu paling mudah diakses. Ya, iklannya di mana-mana ada, 24 jam, Anda buka aplikasi itu setiap waktu bisa dilakukan, dan setiap waktu Anda bisa kredit di situ, ambil hutang di situ. Makanya yang paling banyak macet itu juga di Gen XYZ, gitu ya. Gen XYZ itu paling banyak macet sekitar 1,4 triliun, ya. 1,4 triliun, miliar, 1.400 miliar, ya, atau 1,4 triliun. Itu yang paling banyak macet di Gen XYZ. Nah, makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat berbagai macam teori motivasi itu menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya kehidupan dari kita itu seringkali merasa puas gitu ya ketika sebuah kebutuhan itu bisa terpenuhi secara langsung dalam waktu yang cepat gitu ya. Ini seringkali kemudian kita puas. Ya. Sementara itu kalau kita tadi lewat proses normal gitu, proses bank yang mungkin punya waktu yang lebih lama, kita nunggu agak lama, nunggu disurvei, nunggu didatengin orang lagi dari pimpinan dan sebagainya, itu kita kadang-kadang suka malas. Sementara kalau misalnya kita lewat handphone kemudian dapat langsung, kemudian bisa langsung akses gitu ya. Dan kemudian itu yang lebih disukai sama kita. Padahal kita kurang memperhatikan bahwa teori-teori stres itu ya, itu banyak yang kemudian muncul karena hal-hal seperti ini. Orang itu seringkali merasa lega ketika pertama kali ngambil hutang, ya enggak? Kemudian mulai muncul cemas, takut itu ketika jatuh tempo. Itu ketika kemudian jatuh tempo dia nggak bisa bayar, kemudian dia nyari hutang lagi untuk nutup hutangnya. Ya. Kemudian setelah itu hutangnya menumpuk, ini semakin stres ya, stresnya semakin tinggi, maka muncullah jebakan hutang itu tadi ya, jebakan hutang terus. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya tidak akan bisa berhasil dalam hidup ya, pecundang, sampai kemudian akhirnya dia akan melakukan bunuh diri. Loh, kenapa ini terjadi? Karena kalau Anda lihat nih, ini saya buat ilustrasi hitungannya ya. Hitungan pinjol-pinjol yang ilegal itu dari kredit 20 juta, kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, itu dalam waktu 1,5 tahun, itu dia harus membayar sebesar 57,5 juta. Di hutang itu berkembang 210,8%. Itu yang terjadi. Kira-kira kalau punya hutang dari 20 juta jadi 57 juta, stres nggak Pak? Stres. Itu belum kalau misalnya ditagih, ya nggak? Tagihannya itu mereka menggunakan hard collection. Istilahnya sekarang kita sebut sama DC ya, debt collection. Mereka di pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu targetnya apa? Targetnya Anda tertagih. Dia nggak perlu memperhatikan masalah etika syariah gitu, etika budaya gitu. Dia nggak perlu menggunakan etika itu. Yang penting Anda bisa membayar hutang tersebut. Itu adalah achievement-nya dia bagi perusahaannya. Sehingga Anda akan ketemu debt collector itu yang dalam hal ini kasar gitu ya. Ya. Kata-kata kebun binatang keluar gitu ya, dengan teror-teror yang berkepanjangan baik lewat digital maupun didatengin ke rumahnya gitu ya. Karena achievement mereka adalah Anda bayar. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Akhirnya Anda akan muncul kecemasan-kecemasan tadi, ya, kecemasan-kecemasan lagi yang ditampakkan ya nih. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau secara emosi, maka akan muncul kegelisahan, rasa bersalah, malu, panik, depresi, bahkan kemudian putus asa. Ini emosi orang-orang yang ditagih itu akan muncul rasa-rasa seperti itu. Ya.
Kemudian kalau secara kognitif itu dia akan berpikir apa? Oh, hidupku hancur ini karena hutang. Ya. Kemudian aku tidak akan pernah bisa keluar dari hutang. Dia akan berpikir kayak gitu. Aku ini pecundang. Ya, orang-orang yang berpikiran secara apa? Kognitif tadi ya. Kemudian secara apa perilaku ya. Perilakunya orang-orang yang terlilit hutang dan tidak bisa bebas ini, dia bahkan nanti akan mengkonsumsi apa hal-hal yang ya justru malah memperburuk keadaan dia, misalnya narkoba atau kemudian minuman keras gitu ya, karena dia mau lepas dari jerat apa penyakit mental tadi itu ya, apa desakan-desakan stres tadi gitu ya. Ini secara perilaku. Kemudian secara religius jelas ya, jelas memiliki rasa bersalah. Ya, karena apa? Karena dia memiliki hutang dan dalam hal ini ada hutang ini adalah sesuatu hal yang membuat dia tidak dekat sama Tuhan, gitu ya. Dia tidak dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena dia ibadah malas, ya. Kemudian baca Quran malas misalnya kalau di Islam, gitu ya. Apalagi melaksanakan ibadah-ibadahnya udah malas semua, lawang apa? Ditagih tiap saat gitu ya. Dikit-dikit ada WhatsApp, pimpinannya tiba-tiba nanya sama dia. Ya, bahkan ada seorang guru tuh wali muridnya itu nanya juga sama dia, loh, kamu punya utang ya? Sampai seperti itu semuanya diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Ini akan membuat dia semakin stres. Dan yang paling tinggi nanti muncullah rasa bersalah dan kemudian mulailah dia menyakiti diri sendiri dan akhirnya bunuh diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, hutang, saya katakan sekali lagi, ini adalah mesin. Anda mau menjadikan hutang ini sebagai alat support bagi Anda, ya, dengan menggunakan perhitungan-perhitungan yang matang, gitu ya. Kemudian dengan menggunakan kaidah yang lebih tenang menurut Anda, gitu ya. Kemudian dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan keluarga, gitu ya. Atau Anda mau melakukan pinjaman hutang itu dengan brutal, itu semua pilihannya ada di Anda. Kalau Anda kemudian bilang bahwa oh saya butuh A, ini saya ditawarin sama pinjol, kemudian tiba-tiba Anda buat aplikasi dan kemudian Anda kirim. Anda tidak menghitung dulu, oh saya mampunya sekian, gitu ya. Maka Anda akan terjebak dalam debt trap ini ya, jebakan-jebakan hutang yang kemudian akan membuat hidup Anda semakin menderita. Sementara itu kalau Anda bisa memperhitungkan dengan baik ya hutang itu, gitu ya, dengan kalkulasi-kalkulasi yang cukup dan kemudian sesuai sama kemampuan Anda, maka Anda akan bisa menjadikan hutang itu sebagai alat Anda untuk apa? Untuk investasi. Alat Anda untuk apa? Untuk kemudian apa? Mengambil manfaat yang besar dari hutang tersebut. Ya, kalau misalnya Anda memiliki kemampuan untuk melakukan analisa yang baik terhadap hutang-hutang tersebut. Nah, ini kiranya satu apa ya? Diskusi ya atau sharing dari saya terkait dengan bagaimana bersikap terhadap hutang dalam kehidupan kita. Gitu ya. Apalagi nanti teman dari BNI pastinya kan juga nawarinya nggak cuma hutang ya Bu ya, tapi juga menawarkan investasi dan sebagainya yang dalam hal ini juga itu adalah bagian dari upaya kita untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Kiranya itu mungkin dari saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruri Febrianto atas ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Sedikit rangkuman ya Bapak, semoga saya tidak salah. Jadi mengenai pinjaman, prinsip keuangan sampai pada gali lubang tutup lubang seperti tadi, jebakan hutang ya Pak ya. Ya, seperti itu sampai dengan nanti ujung-ujungnya pada kesehatan mental kita. Jadi tadi ada disebutkan menyakiti diri sendiri sampai dengan ada kasus bunuh diri seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk bertanya, menggali lebih dalam apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ruri. Kami persilahkan penanya dari Yes. Oke. Cek. Silakan Mbak Neti, silakan berdiri Mbak Neti, perkenalkan diri dulu. Baik, selamat pagi. Mohon izin bertanya. Kalau dilihat dari atau pertanyaannya dari sisi aspek ekonominya, Pak, pada titik apa sebenarnya atau khususnya pinjaman online itu
bisa dikategorikan sebagai hutang produktif yang menunjang jadi hutang konsumtif seseorang yang justru membelenggu hidupnya begitu Pak. Itu saja, terima kasih. Dalam kaidah kita ya di orang keuangan itu sederhananya, saya sederhanakan saja ya, ini saya sederhanakan saja. Itu hutang itu harusnya hanya 30% saja. Hutang itu harusnya hanya 30% saja dari total pendapatan kita. 30% saja. Paling banter ini toleransinya sampai angka 40%. Toleransi. Ini kalau mau konservatif ya. Tapi kalau Anda kemudian sudah melihat bahwa hutang Anda lebih dari 50% dari total pendapatan Anda, maka itu Anda sudah siap-siap itu menuju jebakan debt trap tadi. Jadi makanya dalam mengambil keputusan, misalnya bisnis ya, Anda bisnis, misalnya bisnisnya apa? Kafe. Anda investasi, misalnya hanya 2 miliar, ya investasi di sana misalnya 2, atau bukan ini ya, yang kecil-kecil aja lah. Kita coba misalnya pecel lele, Anda investasi di sana 5 juta, ya 5 juta, kemudian 5 juta ini kira-kira pendapatan saya per bulan dari bisnis ini kira-kira dapatnya 10, ya dari ini, ya misalnya taruh 500.000, saya dapatnya bersih per bulan, 500.000 bersih per bulan. Nah, dari 500.000 bersih per bulan itu, ya itulah yang dijadikan sebagai pendapatan Anda. Maka Anda tuh hanya bisa mengeluarkan untuk kebutuhan hutang itu hanya 150.000. Ya, ini sederhananya seperti itu. Ya, sederhana seperti itu. Makanya saya bilang tadi, Anda harus hitung dulu kemampuan Anda sebelum Anda kemudian mengajukan kredit atau mengajukan hutang ke bank. Ya. Kalau misalnya ini nggak ke bank, misalnya ke pinjol, maka Anda harus lihat dulu itu berapa angsuran saya per bulan. Kemudian Anda harus pahami berapa bunganya. Tadi saya bilang kalau pinjol yang legal itu bunganya tuh hanya sekitar per hari 0,04 sampai 0,8 kalau saya nggak salah ya. Dendanya itu, jadi paling banyak 10% per tahun. Gitu. Tapi kalau misalnya Anda ngambil yang pinjol ilegal, itu per hari itu bisa sampai 15% per hari. Anda bisa kali itu 15 kali 12 itu per tahun bisa berapa? Per bulan dikali 30 bisa berapa itu ketemu angkanya. Gitu ya. Makanya ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Jadi bunga ditambah pokoknya itu Mbak, itu paling enggak 30% saja. Kalau misalnya lebih dari 5%, maka Anda harus menahan diri untuk segera menyelesaikan gitu ya, sampai kemudian kembali lagi di angka 30% dari pendapatan Anda. Itu kurang lebih untuk menghitung kira-kira seberapa kuat saya untuk mengambil hutang. Ya, itu kurang lebih. Terima kasih Bapak Ruby. Ya. Jadi jawabannya 30% ya Mbak Neti. Saya terawang-terawang nih Mbak Neti. Persentase hutangnya kayaknya 0,0 sekian ya. Begitu Bapak. Jadi kalau kondisinya mungkin suami istri kerja begitu, mungkin penghasilannya double, kebutuhan bulanannya juga sepertinya tidak terlalu tinggi ya. Yeah. Jadi Mbak Neti ini pinter investasi seperti ya, dulu pernah spill sedikit tentang modal begitu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Untuk audio berikutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, kenapa matanya pada menghindar ya? Ini saya mendekat di tengah, menunduk. Sisi timur boleh, ini ada Mas Aan. Perkenalkan Pak, saya Andreas, biasa dipanggil Aan juga. Tadi disampaikan bahwasanya pinjaman itu ada yang legal dan ilegal. Nah, sejauh mana OJK itu sudah menangani, tadi kan sudah ini ya, tapi tadi data 2024 sampai sekarang itu ternyata kan masih banyak berkeliaran, dan perilaku konsumtif orang untuk berhutang itu kan bisa jadi itu kita tidak bisa membendung. Nah, peran OJK, peran pemerintah menurut Bapak itu sejauh ini itu untuk membendung keinginan masyarakat untuk berhutang itu seperti apa, kemudian dampak yang sudah terjadi
dari efek tindak lanjut dari OJK itu seperti apa Bapak? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak An. Jadi memang kesulitan kalau ya gini ya, kesulitan bicara masalah hutang itu sulitnya adalah bahwa hutang itu di sebagian besar orang itu menjadi sebuah kebutuhan. Itu yang jadi sulit. Makanya saya termasuk orang yang tidak setuju secara kajian-kajian dalam kesariahan. Sebenarnya tidak ada larangan untuk berhutang. Bahkan Rasulullah aja dalam kaidah Islam ya, itu juga berhutang. Ya. Jadi tidak benarnya kaidah-kaidah yang melarang dalam berhutang. Makanya tadi saya bilang, hutang itu ada yang menjadikan dia sebuah kebutuhan. Terutama tadi ya, misalnya orang-orang yang merasa termotivasi kalau hutang. Kalau nggak hutang dia nggak bisa saving. Gitu. Nah, cuman permasalahannya adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Aan. Bahwa ketika orang itu butuh untuk hutang, dia itu kekurangan literasi. Gitu ya. Untuk apa? Untuk menentukan dia berhutang sama siapa. Sederhana aja saya cerita ya, sederhana aja. Saya dulu Pak Bu ya, saya 18 tahun ya kerja di lembaga keuangan mikro, bahkan mungkin super mikro. Kalau mikro itu kan omsetnya 167 juta per bulan. Itu dikatakan sebagai bisnis mikro, UMKM. Jadi kalau Anda lihat UMKM mikro itu, dia omsetnya 167 juta per bulan. Saya di pasar Beringharjo itu mendapati mereka-mereka yang omsetnya hanya cuma 500 ribu, 1 juta, 3 juta per bulan. Coba Anda lihat, mereka punya utang nggak? Mereka punya utang nggak? Sama siapa mereka utang? Rentenir. Rentenir Pak. Saya waktu itu pernah menemani Marisa Haq ya, almarhumah Marisa. Marisa Haq itu mengambil S2-nya itu mengadakan riset di pasar Beringharjo. Saya temenin itu. Marisa Haq datang ke seorang juragan, gelangnya itu ya kalau Bapak Ibu lihat, wow gelangnya pas dia ngomong kencing. Itu di etalas itu nggak ada barang. Tapi kalau Bapak bilang sama dia, Bu, saya pinjam 200 juta. Oke, 1 jam rilis itu 200 juta. 1 jam 200 juta rilis dari dia. Ibunya gemuk, duduk doang itu di pasar Beringharjo sambil ngeliat-ngeliat gini, oh ya, didatengin sama saya, kemudian diinterview, diwawancara, oh Mbak kata dia, saya barusan kemarin umroh, saya umroh hilang uang 100 juta Mbak kata dia. Saya jadi pikir-pikir mau haji nanti uang saya hilang juga kata dia gitu kan. Rentenir ini 10% bunganya per hari. 10% per hari. Dan itu laku diambil oleh pedagang-pedagang kecil itu. Permasalahan sekarang, teman-teman BNI misalnya ya, teman-teman Mandiri atau teman-teman dari bank itu ngurusin mikro, capeknya minta ampun ya Bu ya. Ngurusin mikro capeknya, kita dulu pernah kenal DSP ya Pak Bu ya. DSP aja sekarang itu ngurusin mikro ya, tutup. Nggak ada yang bisa bertahan bank itu kecuali BRI ya, yang kemudian masuk ke pasar-pasar ngambil-ngambil itu, dan sekarang rentenir itu hidup. Mereka itu ngerokin nasabahnya mereka sendiri. Jadi di pasar itu ada embok-embok masuk angin gitu ya, yang ngerokin rentenirnya. Mbok jangan capek-capek, Mbok. Oh iya, nggih. Mbok jangan capek. Itu sambil ngerokin rentenirnya. Ini fakta di lapangan. 18 tahun saya di sana. Sehingga rentenir itu sangat berbaur sama mereka. Ketika didatengin, Pak, mau pinjam nggak? Waduh, nggak Mbak. Saya udah nggak perlu lagi. Alah, masa nggak pinjam? Sedikit aja lah. Udah Mbak, nggak mau. Wes, iki. KI 1 juta ya. Ditaruh di atas mejanya 1 juta. Ditinggal pergi sama rentenirnya. Apa yang dilakukan sama bapaknya? Dikembaliin apa diambil? Diambil. Literasi. Pertama sekarang adalah literasi. Karena memang kalau masalah yang terkait sama pinjol-pinjol itu secara teknologi sulit untuk dibendung. Memang sulit untuk dibendung.
Makanya di semua lembaga keuangan ya, yang di bawah OJK, ya termasuk bank-bank ini, kemudian saya di venture capital, itu semuanya itu harus ada bagian program kerjanya itu untuk literasi. Ya literasi perbankan atau literasi ekonomi. Ya makanya tadi kalau BNI kemudian menyampaikan terkait sama literasi perbankan sangat baik sekali ya karena ini masalah literasi. Anda jangan sampai terjebak ya dengan jebakan-jebakan ini karena kalau yang namanya tadi ya membuat perusahaan-perusahaan online itu sangat sulit untuk dibendung, sangat sulit. Ini nggak bicara pinjol aja, kita bicara judol ya, kita bicara judol itu lebih ngeri lagi judol itu, ya itu malah nggak bisa sangat dia bisa masuk ya, dia bisa masuk dalam aplikasi-aplikasi game dan sebagainya, itu sudah bisa masuk semua judol. Makanya sekarang kita harus melakukan literasi. Teman-teman ya Bapak Ibu sekalian punya anak-anak ya mulailah diliterasi tentang masalah hutang. Makanya tadi ya pinjol itu sangat identik dengan gen X, Y, Z. Karena praktis, kemudian cepat gitu ya. Walaupun seringkali tadi ya ketika ilegal dia tidak memperhatikan masalah-masalah terkait sama bunga dan gitu ya. Nah, jadi gitu Mas Aan ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ruri atas jawabannya. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan Mas Aan ya, sudah bisa menggali lebih dalam apa yang ditanyakan tadi terkait OJK juga. Ada cerita kehidupan juga seperti yang sudah dibuka oleh Mbak Ruri tadi bahwa ada roda kehidupan di Pasar Beringharjo yang mungkin selama ini kita tidak bisa lihat secara langsung. Ternyata para pedagang-pedagang tersebut pun ada yang memerlukan kehidupan dari uang yang terus berputar untuk kehidupan mereka masing-masing seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada dari Bapak Ibu sekalian? Koperasi desa, mungkin tadi ada saya dengar-dengar di belakang saya ini ada Mas Nurdin tadi bertanya tentang koperasi desa, mungkin mau disampaikan pada Bapak Ruri. Ini menyampaikan apa yang sudah disampaikan Mas Andreas itu peran pemerintah. Salah satunya sekarang itu kan menguncurkan, maaf ya Pak, Koperasi Merah Putih per desa itu loh, yang dananya 1 miliar kalau nggak salah ya. Itu setelah anu kan memang betul-betul ketika melihat nominal yang dipinjam, terus angsurannya berapa, itu sangat membantu sekali. Ini memang salah satunya untuk menghindari masyarakat atau yang biasa terutama yang saya punya teman yang generasi Z itu kan banyak banget yang pinjol, hubungannya sama judul memang erat sekali. Nah itu memang pemerintah mengalihkan agar supaya orang yang terbiasa pinjam judul itu kita beralih ke sebagai anggota Koperasi Merah Putih. Nah tetapi tidak semua desa itu kan bisa melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pemerintah seperti itu. Sebelum sebelum kan banyak kasus ya, terutama BUMDes yang dikelola oleh masyarakat akhirnya kan bubar. Nggak tahu laporannya, nggak jelas. Sekarang koperasi desa itu dibentuk bareng itu nggak tahu susunan apa namanya strukturnya itu kan saya. Nah, malah kita itu masih curiga, kok sing utang mek gek aparat desa setempat gitu loh. Nah, tapi dari apa yang disampaikan ketika angsuran itu kan sangat memikat sekali ya Pak ya. Kalau nggak salah kita pinjam 5 juta itu kan kembalinya cuma 5.200.000 diangsur selama 52 bulan. Jadi per bulannya kalau nggak salah, oh, mohon maaf, 100.000 1 bulan gitu. Bapak, atur suwun. Ya, nggih, Pak. Jadi memang KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih ini memang sebenarnya ada satu goodwill ya, menurut saya amati dari pemerintah untuk membantu masyarakat-masyarakat desa yang Sri Mulyani bilang 5% ya, 5% dari UMKM itu terjebak rentenir.
Nah, memang harapannya bisa membebaskan itu. Memang di KDMP sendiri kan dia punya 7 usaha. Ya, salah satunya simpan pinjam. Jadi ada apotik, ada klinik ya, kemudian ada usaha-usaha lainnya gitu ya. Salah satunya adalah simpan pinjam. Nah, kenapa kok bisa murah? Ya karena tadi dananya itu adalah dana pemerintah. Tapi memang kan yang perlu kita perhatikan di sini adalah sustainable-nya mungkin nanti Pak ya. Keberlangsungannya ini gitu ya. Keberlangsungannya. Kalau yang koperasi dalam mandiri biasanya kan mereka mengumpulkannya dari anggota oleh anggota untuk anggota ya. Kalau ini kan mereka sudah dulu injeksi. Nah, yang nanti akan jadi emang jadi challenge-nya adalah ketika 1 miliar ini habis ya. Itu apakah kembali lagi 1 miliar lagi gitu kan uangnya? Itu yang memang nanti akan jadi challenge ya. Kemudian apakah orang-orang yang meminjam itu kemudian mereka lancar? Karena di Indonesia itu ya Pak Buya Nun Sewu ya. Saya muter-muter di berbagai daerah itu, dana-dana pemerintah yang masuk ke kampung atau ke desa-desa, itu mereka itu sudah punya persepsi, uangnya uang pemerintah aja kok. Oh nggak dibayar, rapopo kan pemerintah, kan pemerintah bakal masukin dana lagi, nah gitu yang masih muncul di kalangan mereka ya. Tapi memang ini adalah salah satu solusi Pak, yang bisa dimanfaatkan ya untuk bisnis-bisnis kecil ya, untuk UMKM supaya bebas dari rentenir tadi gitu ya. Nah ini ya untuk saat ini kita memang menyambut baik ya peran dari KDMP ini ya sebagai salah satu solusi untuk memberantas rentenir yang ada di desa-desa. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih sudah puas kemudian untuk jawabannya. Oh belum. Mungkin bocoran lagi Pak, program dari Kementerian Baya itu yang akan menguncurkan dana yang tidak terserap dialokasikan ke bank-bank konvensional. Nah, itu apa ada informasi mengenai seperti itu Bapak? 200 triliun ya Pak ya? BNI dapat berapa Pak? BNI 5 triliun. Paling kecil kayaknya BSI deh Pak. BNI kayaknya gede juga ya. BSI itu cuma 10 triliun. Yang lainnya itu di atas 10. BNI juga kayaknya di atas 10. Ada yang 25, ada yang 15. BSI hanya 10. Dan yang syariah hanya BSI kan, karena memang tadi tantangannya yang top 10 ya, top 10 syariah bank di Indonesia itu baru BSI. Nah, memang gini, ini kita bicara dulu ya. Teori, namanya juga teori ya, teorinya uang 200 triliun ketika masuk ke bank-bank ini, maka sama bank akan diturunkan ke sektoril. Teorinya gitu ya. Sektoril kemudian akan membayar bunga. Gitu ya. Kemudian akan membayar bunga, bank kemudian akan mengembalikan depositonya dengan bunga deposito. Dan itu akan terus bergulir sehingga bisnis itu akan berjalan. Cuman tantangannya, pemerintah menempatkan dana itu di bank itu on call ya Pak ya. On call itu maksudnya kalau pemerintah tiba butuh, uang itu diambil. Walaupun perjanjiannya deposito ya, perjanjiannya deposito. Deposito kan harusnya ada periodenya 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan gitu kan. 5 bulan butuh harus dikembalikan sama BNI gitu ya. Uang itu. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak periode 2023 sampai dengan saat ini ya, itu dana-dana ya, istilahnya tuh dalam perbankan itu disebut sebagai dana yang sudah siap dicairkan tapi tidak diambil oleh pengusaha ya. Itu ya, itu besarnya masih ada 2.000 triliun dari 10.000 triliun. Jadi gini misalnya Pak Aan ngajukan ke bank 1 miliar misalnya, sama bank udah di ACC 1 miliar. Gitu ya. Pas datang ke bank, saya ngambil 200 juta dulu aja, kan masih ada 800 juta ya. 800 juta nanti aja saya ambil. Nah ternyata Pak Aan ini nggak ngambil-ngambil. Karena Pak Aan melihat apa kira-kira? Pak Aan memperhatikan apa kira-kira kalau kayak gitu? Kok nggak ngambil-ngambil kira-kira karena apa?
Misalnya ya, misalnya dari 1 miliar baru ngambil 200 juta. Kenapa kok nggak ngambil-ngambil yang 800 juta kira-kira karena apa? Karena bisnis yang memang bagus, apa memang Bapak belum perlu, atau apa kira-kira? Ya? Uangnya bisa nambah. Enggak, kalau pinjamannya enggak nambah. Itu ternyata Mas dari 10 ribu triliun yang harusnya diambil oleh pengusaha-pengusaha Indonesia, masih ada dana yang belum diambil itu 2.000 triliun. Itu karena apa? Karena pengusaha-pengusaha Indonesia itu wait and see, Pak Bu. Mereka tuh lihat gimana sih kalau saya ngambil uang ini, saya muter nggak sih? Nah, itu banyak yang mas kayak gitu masih sekarang. Gitu. Nah, apalagi itu digelontorkan dana 200 triliun. Itu yang kedua, kondisi kita masih belum baik-baik saja. Harga ayam sekarang per kilo 39.000. Apa nggak ngeri itu? 30.000 per kilo. Emas naik terus ya. Sekarang udah 2.300.000 ya Pak ya. 2.300.000. Pengusaha-pengusaha ini pada ngelihat dampaknya. Nah, makanya akhirnya itulah yang kemudian secara lapangan ternyata menyalurkan dana ini nggak mudah. Mudah. Ya banyak pedagang-pedagang yang masih wait and see, banyak pengusaha-pengusaha yang masih nunggu lihat perkembangan Indonesia seperti apa. Kemudian banyak pedagang-pedagang kecil itu yang, aduh saya inilah nggak usah pinjam dulu lah, nanti kalau pinjam nggak bisa ngembalikan gitu ya. Nah ini kondisinya seperti. Jadi kalau misalnya Bapak tadi bertanya kira-kira gimana, ya insya Allah kalau kita berani, kalau Bapak berani mengajukan pembiayaan, ajukan aja. Ya kebetulan ada BNI ya, nanti ngajukan lewat BNI gitu ya. Nanti insya Allah akan dianalisa dulu lah sama BNI ya untuk layak atau tidaknya. Nah ini gambaran terkait sama 200 triliun yang sekarang berada di bank-bank di Indonesia. Itu mungkin kurang lebih. Dari sesi kedua dengan tema Smart Financial Planning, wujudkan masa depan tanpa cemas, akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari tim Bank Negara Indonesia. Kami perkenalkan dahulu Bapak Ibu, semangat luar biasa energi positifnya yang sudah terpancar dari Bapak Ibu. Tidak lupa kami akan terima kasih kepada Bapak Ruri atas kesempatan, atas ilmunya, semoga menjadi amal bagi Bapak. Terima kasih. Kami undang yang pertama, Ibu Juli Fitri Imelda S. Hutapea sebagai Sub-Branch Manager BNI FEB UGM. Kemudian ada Bapak Rahmat Hendrawan sebagai Pension Fund Relationship Manager. Kemudian ada Ibu Anissa dari BNI Life. Kemudian ada Bapak Devi Kurniawan dari Investment Specialist. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kepada yang hormati pimpinan Fakultas Psikologi UGM yang diwakili oleh Ibu Umi Widianingsi selaku Kepala Kantor Administrasi Fakultas Psikologi UGM, kepada seluruh Bapak Ibu tendik, dosen, guru besar, bahkan sampai kepada adik-adik mahasiswa. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan saya dari BNI KCP BNI FEB UGM ya. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu kantor saya berada di banking cafe-nya FEB. Kalau sering ngopi-ngopi bertemu ataupun rapat di sana, itu kantor kami ada di sana. Gitu ya. Jadi konsepnya banking cafe pertama kali yang ada di Yogyakarta di BNI adalah KCP FEB UGM. Kemudian saya juga membawa rekan-rekan saya. Yang pertama tadi ada Mas Rahmat Hendrawan, ini adalah Pensiun Fund Relationship Manager. Kemudian yang kedua adalah Devi Kurniawan Investment Specialist, dan Anissa adalah produk spesialis dari insurance atau BNI Life kami. Baik, sebelumnya kami berharap, sebelumnya izin mohon maaf Pak Ruri, terima kasih ya Pak ya. Temanya Pak Ruri menarik sebenarnya, mau hutang dulu atau investasi dulu gitu ya. Nah kalau kami malah beda, mau nabung dulu atau mau hutang dulu gitu, balik lagi sama sih sebenarnya ya. Izin ya Bu ya interaktif. Jadi kami berharap pertemuan ini tidak sekedar satu arah.
Acara ini tidak sekedar satu arah, kami butuh inputan, perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi izin nanti salah satu mic langsung kami siapkan. Jadi bila ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung tanyakan. Gitu ya. Kenapa kami memberikan tema wujudkan masa depan tanpa cemas? Karena apa sih yang kita perlu pikirkan di masa gini? Apa yang kita persiapkan masa gini? Itu menentukan apa yang kita peroleh di masa depan. Kalau misalnya kita punya pemasukan, pengeluaran, kita pengen punya sesuatu di masa depan, ya dari saat ini kita mulainya. Nah pertanyaannya, masa kini yang kita mau siapkan di masa depan tuh jangka waktunya ada berapa banyak sih? Macam-macam. Jadi kalau misalnya adik mahasiswa itu mikirnya sudah harus jangka panjang. Tapi kalau dengan usia yang sudah mature, misalnya di usia 25 sampai 30 tahun, maka kita perlu memikirkan ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah gitu ya. Bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah punya penghasilan, aduh pengen nih ketika belum punya anak, pengen punya rumah gitu ya. Ketika sudah punya anak, pengen mewujudkan kuliah anaknya sampai dengan selesai. Nah kalau yang untuk adik-adik mahasiswa, bagaimana caranya saya mulai dari dini, orang tua mengirim setiap bulannya, saya bisa nabung. Seberapapun itu gitu ya. Jadi jangka menabung kita harus dipisahkan, ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang gitu ya. Sering ada pertanyaan, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman. Saya itu udah nabung, saya itu punya penghasilan. Saya itu punya pendapatan tetap bulanan, tapi kok nggak bisa ya nabung? Setiap tanggal 1 gajian. Habis pertengahan bulan bingung, uangnya kok udah habis ya? Belum akhir bulan udah nggak ada uang ya? Benar nggak ya? Benar nggak yang apa yang dirasakan? Benar ya? Kayaknya Mbak yang baju manggut-manggut sudah yakin ya. Benar, benar banget. Kok nunggu gajian tanggal satunya hore gitu gajian gitu ya. Tapi pas pertengahan kok tinggal sekian ya. Habis kemana ya gitu ya. Akhir bulannya nunggu lagi awal bulan begitu seterusnya gitu. Jadi kapan sih kita tabung? Makanya dimulainya dari sekarang gitu ya. Bukan problematika dari perencanaan keuangan yang pertama adalah susah nabung, konsumtif. Terus yang kedua, teman-teman udah punya iPhone sekian, seri sekian, saya kok belum punya ya. FOMO gitu, pengen ngikutin gaya hidupnya gitu. Kok yang lain HP saya masih kameranya yang belum miring gitu ya. Masih yang lurus, 3 lagi misalnya gitu ya. Kapan sih punya yang agak ada diagonalnya dikit ya, yang serinya terbaru. Minta orang tua beliin, padahal orang tua juga mikir buat kuliah kita, itu yang buat mahasiswa gitu ya Bapak Ibu. Jadi gaya hidup itu juga menentukan kita bisa nabung atau tidak. Terus problematika yang selanjutnya adalah punya hutang. Yang dibilang Pak Ruri tadi, punya hutang saya harus nyisihin nih. Makanya betul yang disampaikan Bapak. Bagaimana kita mempunyai atau memiliki pinjaman tetapi tidak melebihi dari yang kita terima maksimal di 20% saja. Betul sekali itu, prinsipnya betul sekali. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya pinjaman, mulai diperkirakan, pengen punya rumah 1M. Tapi penghasilan saya kayaknya cukupnya rumahnya 500 juta. Ya kita beli 500 juta. Gitu ya. Pengen sih punya rumah 2 lantai gitu, tetapi ternyata kalau dihitung-hitung kok mepet penghasilan saya. Kita nggak mungkin pengen punya rumah 1M, angsuran kita akhirnya di tengah kebutuhan dengan keluarga kita tidak bisa menyisakan sedikit pun, bahkan defisit gitu ya. Jadi cukupkan yang ada pada kita gitu ya. Kemudian apalagi masalahnya? Nggak berani nih investasi, apa sih produk yang sesuai dengan saya ini profilnya seperti apa sih? Saya pengen nabung tapi kira-kira produk apa yang cocok? Itu juga menjadi problematika dari perencanaan keuangan ya. Kemudian tidak punya darurat. Sering sekali terjadi adalah ketika mohon maaf, yang namanya bencana tidak ada yang tahu. Yang namanya sakit juga tidak ada yang bisa menebak kapan datangnya. Nah tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit, kita nggak menyiapkan dana darurat untuk itu. Akhirnya jalan satu-satunya apa? Minjam ke teman. Kayak Bapak tadi bilang, mungkin kalau pinjol pakai pinjol deh, yang penting saya punya dana gitu. Itu bukan itu masalah yang cukup besar yang sering kita hadapi saat ini ya. Kemudian apalagi sih? Kita nggak membuat catatan atau evaluasi keuangan. Misalnya Bapak Ibu terima gaji, sekian persen dari hasil penghasilan saya sisihkan ke tabungan jangka pendek, harus di mapping dari awal.
Jadi harus direncanakan dari awal. Punyalah catatan sebelum gajian masuk atau sebelum orang tua mengirim ke adik-adik mahasiswa, mulai bikin sekian persen buat dialihkan kemana, sekian persen buat jalan-jalan, sekian persen buat biaya kuliah dan lainnya, itu tetap harus dipersiapkan. Ada piramidanya juga, mungkin saya tidak perlu jelaskan secara detail ya. Muncul nggak ya Bapak Ibu? Muncul ya. Ada piramidanya. Jadi dari jangka pendek itu apa yang perlu kita siapkan, yaitu adanya dana darurat, terus kita butuh pinjam. Tapi bukan berarti Bapak Ibu ya, pinjam itu tidak aduh aku takut pinjam nih, takut nanti banyak utang. Enggak, kadang-kadang kita punya sesuatu dengan minjem dulu sebenarnya. Pengen punya rumah, kita mau bayar cash, rasanya kok nabungnya berapa tahun dulu, betul ya Bu? Nabung 10 tahun, harga rumahnya yang tadi 500 juta jadi 1,5 M gitu. Jadi mending kita punya pinjaman, tapi pinjaman yang terukur ya, dengan kemampuan kita. Nah ini ada piramidanya, nanti akan dilengkapi oleh rekan-rekan saya, supaya nanti lebih bervariatif ya. Jadi tagline-nya adalah bukan seberapa besar penghasilan Anda, tapi seberapa besar yang Anda haruskan dari penghasilan Anda. Jadi tujuannya bukan uang, tujuannya bukan gimana uang saya banyak, tidak. Tapi bagaimana uang ini bisa kita manfaatkan untuk capai tujuan untuk masa depan saya yang lebih baik, gitu ya. Baik, boleh disiapkan aja kalau misalnya ada pertanyaan ya Mas ya. Teman-teman kita yang pada hari ini sudah ada. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, berapa sih yang direncanakan? Saya butuh ada insight dari Bapak Ibu. Misalnya saya sebulan itu sekian persen buat nabung, sekian persen buat pinjaman. Boleh saya salah satu menunjuk aja ya Bapak Ibu ya? Boleh. Baik, saya akan mengambil sampling dari beberapa Bapak Ibu yang sudah tendik maupun yang mahasiswa. Baik, saya mulai. Siapa yang berkenan jadi volunteer, saya bisa tanyakan? Dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf Pak. Cek. Aan. Oh dia, Pak An Iya. ya, oke nggak apa-apa Pak. Nanti saya ganti orang lagi ya. Pak An, tadi Bapak sudah bertanya juga dengan Pak Ruri, saya izin bertanya Pak. Kira-kira dari penghasilan yang Bapak terima bulan, Bapak kan sudah pasti punya perhitungan sendiri. Berapa persen sih dari penghasilan ini Bapak sisihkan buat kehidupan keluarga, pinjaman mungkin untuk kepemilikan rumah dan lainnya, silakan Pak disampaikan. Untuk kondisi saat ini, karena kemarin 4 tahun yang lalu kami sudah memutuskan untuk investasi dalam bentuk rumah. Baik. Itu kondisinya memang memaksa kami untuk berani mengambil 40% Bu, untuk investasinya. Jadi sisanya yang kami manfaatkan untuk keperluan yang lain. Seperti itu. Jadi untuk detailnya dari 60%-nya itu yaitu naik turun Bu. Jadi kami tidak bisa patok untuk ini. Ya sementara untuk investasi saat ini masih fokus untuk pembayaran rumah itu. Dari yang 60% sebagian nggak disisihkan untuk dana pensiun? Ya, dana pensiun saat ini saya masih mengandalkan yang dari UGM Bu. Dari UGM. Iya. Jadi belum ada tambahan. Rencananya sih mau nambah, tapi mungkin kalau BNI ada tawaran yang menarik mungkin bisa. Mas, ini kalau nggak saya mancing Mas An, nggak tahu nih kalau butuhnya adalah dana pensiun. Ya. Kemudian satu lagi nih, itu kan tadi sebagian dana pensiun yang belum disisihkan. Jangka pendeknya ada nggak? Misalnya kan tahun depan itu saya rencana mau kurban nih. Berarti ya kan kita pasti ada kebutuhan dengan ibadah gitu. 1 tahun kemudian kita mau kurban. Udah ada nggak Pak dipersiapkan untuk itu? Ya kebetulan Kristen Bu, jadi saya nggak kurban. Baik, gitu. Kurban perasaan. Baik, oke, ini contoh aja ya Pak ya. Oke, kurban tidak. Bayar pajak kendaraan. Baik. Ya. Kebetulan kami di psikologi itu ada semacam arisan yang itu menurut saya membantu kami Bu. Jadi setiap tahun itu saya ngambil 3, itu yang menurut saya proyeksi jangka pendek saya setiap tahun itu ambil 3 itu untuk keperluan bayar pajak. Kebetulan memang ada fasilitas untuk bisa memilih bulan, jadi itu menolong sekali buat kami. Setahun kami ambil 3 bulan di bulan-bulan tertentu yang bisa kami pakai untuk membantu bayar pajak, karena pajak itu ya mau nggak mau harus dibayar kan. Ada apa namanya gelombang nggak usah bayar pajak, kok nyatanya juga pemerintah nggak begitu. Tapi saya mencoba untuk tetap bayar pajak. Kemarin bayar pajak Bu, habis 174.000 rasanya ya.
ya itu duit juga gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus bayar pajak Bu. Begitu. Jadi kalau untuk jangka pendeknya saya memanfaatkan dari arisan kampung, arisan fakultas. Jadi dari 60% tadi bagaimana caranya yaitu bisa eh, dimanfaatkan untuk fitur-fitur yang ada di lingkungan sekitar Ibu, begitu. Itu jangka pendek. Pak, jadi agak menggelitik nih. Arisannya dikelola oleh siapa ya Pak? Oh iya, ini orangnya ada nggak ya? Arisannya dikelola oleh siapa? Ada orangnya. Ibu. Orang. Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Ade. Bu. Mana Ibu Ade? Ade. D. Oh ya. Kayaknya nggak ada ya? D. Oh iya, mana Bu Ade? Bu Ade. Oh iya, itu Ibu Ade. Itu penolong buat kami teknik psikologi, Bu. Iya, baik. Semuanya nggak ngikut seperti itu, Bu? Iya, kebetulan tendik semuanya ikut, bahkan ada yang seperti saya juga, ada yang ikut 2, ikut 3, ada yang ikut 5 juga. Salah satunya juga untuk mendukung yang korban itu tadi, Bu. Iya, seperti itu. Berapa ya tiap bulan? Saya tanya lagi boleh ya? Gimana Ibu? Berapa tiap bulannya, Pak? Tiap bulannya untuk per A-nya 100.000, Bu, nggak 100.000. banyak. Ya, jadi kalau saya ambil 3, berarti saya mengalokasikan 300.000. 100. Iya. Ada yang jangka pendeknya berapa bulan, Pak? Jangka pendek maksudnya Ya, gimana? maksudnya tadi kan Bapak sampaikan 3, adakah jangka yang 1 tahun, 2, 3 tahun, atau yang 1 atau Oh iya. bebas? Jadi aturannya dalam 1 tahun itu pasti ada mulai lagi. Cuma dalam 1 tahun itu kan saya ambil 3 itu boleh milih. Jadi beberapa Bapak Ibu juga milih. Misalnya saya butuhnya di bulan Maret, Juli, Desember misalkan gitu. Ya saya pasti akan dapatnya di bulan itu. Jadi bukan arisan ya, wah aku entuknya kapan ya, ya enggak seperti itu. Jadi memang ini menurut saya dari saya ikut ini memang sangat membantu kan tujuannya itu. Jadi untuk membantu Bapak Ibu yang mungkin butuh dana darurat di bulan-bulan tertentu, jadi bisa milih. Tentunya itu juga hasil kesepakatan bersama. Gitu. Sudah lama ya Pak? Dari awal sudah ada? Ya, saya lupa mulainya kapan, mungkin lebih dari 4 tahun kalau saya Bu. Kalau yang sebelumnya itu sudah sebelumnya sudah jalan juga. Siap, baik. Baik, gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak An. Nanti Bu Ade izin kita follow up lebih lanjut ya Bu, biar nanti kita bisa alihkan atau disertifikasi yang disampaikan Mas Aan nanti dengan Ibu. Terima kasih ya Bu Ade. Baik, makasih Mas Aan. Sama-sama Ibu. Saya ngejar waktu juga ya, sebenarnya waktu cukup banyak ya yang harus kita sisihkan karena hanya diberikan 1 jam tadi ya Mbak ya. Baik. Dilanjutkan Mas, boleh dengan Mas Hendra, kayaknya yang pertama tadi Mas Hendra atau Mas Devi? Oke. Mas Hendra dulu, Mas Devi dulu. Ya, Mas Devi kan jelaskan tentang profil resiko. Ya, sampai dengan produk-produk investasi. Nanti bisa dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan, mic-nya disiapkan saja. Bisa langsung random bertanya. Terima kasih. Thank you, Julie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, saya izin melanjutkan tadi yang disampaikan Mbak Yuli. Kebetulan saya Devi dari Divisi Wealth Management Bank BNI, Pak, Ibu. Jadi saya di bagian investment, bagi investasi. Di sini saya mau, ini sudah muncul belum ya? Oh ya. Jadi mungkin mohon maaf sebelumnya suara saya agak kurang ini. Jadi di bagian investasi di Bank BNI, mungkin selama ini kalau Bapak Ibu yang belum pernah mengenal produk investasi di perbankan, itu selalu konotasi kalau investasi perlu dana besar, ya Bapak Ibu ya. Cuman di Bank BNI kita itu bisa berinvestasi, menyisihkan dana untuk mulai investasi dengan nominal yang cukup kecil Bapak Ibu. Jadi di Bank BNI kita menjual beberapa produk investasi. Jadi mungkin intro dulu Pak. Jadi kita ini sekarang masuk namanya era suku bunga rendah Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat BI rate atau BI 7 days repo rate kita itu sudah turun setahun ini turun 150 basis point atau 1,5%. Jadi rate sekarang itu di 4,75 Bapak Ibu. LPS, lembaga penjamin simpanan kita itu yang biasanya menjamin deposito di perbankan ya Bapak Ibu, itu sekarang hanya di kisaran 3,5. Artinya kalau kita menempatkan deposito di perbankan yang memberikan imbal hasil di atas 3,5, artinya itu tidak dijamin lagi oleh LPS. Tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Karena ini kita masuknya era suku bunga rendah. Di BNI kami kebetulan bermitra dengan Kemenkyu, kita menjual beberapa produk government bond atau surat hutang negara. Kalau Bapak Ibu
sering mendengar namanya ORI, SR ya Bapak Ibu. Kita kebetulan saat ini kita sedang launching produk ORI 28, obligasi retail Indonesia seri 28, yang dimana kuponnya ini memberikan return 5,35 dan 5,65 Bapak Ibu. Dan potongan pajaknya itu relatif lebih ringan karena hanya 10%. Untuk produk berbahan itu 20%. Jadi eh, di kita itu ada beberapa selain obligasi tel, kita juga punya produk yang namanya reksadana, Bapak Ibu. Jadi reksadana ini terdiri berbagai macam ya, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, kemudian yang paling tinggi resikonya itu reksadana saham, di mana nilai fluktuasinya cukup tinggi. Jadi mungkin untuk nasabah yang profil risknya tinggi itu bisa mencoba untuk reksadana saham. Jadi mungkin sedikit di kita itu kalau Bapak Ibu akan mulai berinvestasi di obligasi retail seperti surat hutang negara itu startnya sekarang dari nominal 1 juta Bapak Ibu. Jadi kalau beberapa tahun silam itu Bapak Ibu pingin memiliki obligasi atau surat hutang negara itu mungkin startnya dari 10 atau bahkan lebih dari 10 juta. Tapi saat ini itu start dari 1 juta, Bapak Ibu sudah mulai bisa berinvestasi ke obligasi retail atau surat hutang negara. Kemudian reksadana tadi yang saya sebutkan, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau saham, itu startnya 100.000 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyisihkan nih dari mungkin Bapak Ibu teman-teman yang masih mahasiswa belum ada pemasukan rutin ya, jadi mungkin bisa menyisihkan 100.000 untuk memulai habit untuk berinvestasi. Setelah nanti memiliki pendapatan yang tetap bisa menyisihkan di gaji Bapak Ibu. Mungkin itu sekilas dari saya untuk terkait produk investasi. Jadi perkenalkan saya Hendra selaku pengelola dana pensiun lembaga keuangan BNI, atau mungkin Bapak Ibu lebih sering mendengar dengan produk namanya BNI Simponi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, BNI menyambung penjelasan dari Bu Juli tadi, itu punya produk tabungan pensiun Bapak Ibu, namanya BNI Simponi, yang manfaatnya nanti dapat dicairkan saat memasuki kategori pensiun gitu. Tapi izin sekilas sebelum masuk ke produk, kami juga ingin menekankan bahwa betapa krusial Bapak Ibu atau betapa penting untuk mempersiapkan masa pensiun itu sedini mungkin gitu. Kenapa? Jadi kalau kita lihat datanya Bapak Ibu ya, jadi berdasarkan survei dari Litbang Kompas pada tahun 2022, jadi sebagian besar penduduk usia produktif yang ada di Indonesia itu termasuk ke dalam generasi sandwich Bapak Ibu. Nah mungkin Bapak Ibu sudah familiar juga ya. Jadi generasi sandwich ini adalah satu generasi yang tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, pasangannya, anak-anaknya, tapi juga kedua orang tuanya. Jadi satu generasi yang nun sewu tergencet di atas dan bawah Bapak Ibu. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena kalau kita lihat data kependudukan secara nasional ya Bapak Ibu ya, berdasarkan data dari Kementerian Sosial, jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia atau pertumbuhan penduduk lansia yang ada di Indonesia dari ke tahun itu jumlahnya terus meningkat Bapak Ibu. Pada tahun 2022, pada tahun 2015 diperkirakan jumlah penduduk lansia itu sekitar 22 jutaan. Di tahun 2025 naik jumlahnya Bapak Ibu, sekitar 33 juta sekian. Nah di tahun 2035 nanti jumlahnya naik lagi Bapak, sejumlah 48 juta sekian. Itu di satu sisi ya Bapak Ibu ya. Tapi di sisi lain, sumber pembiayaan dari sebagian besar lansia yang ada tadi, itu masih berasal satu dari anggota rumah yang bekerja. Jadi nun sewu sudah sepuh, sudah waktunya pensiun masih bekerja Bapak Ibu. Baik, izin ya Bu menjawab terkait yang produk investasi Bu. Jadi mungkin kalau produk investasi khususnya di BNI Bu, tadi seperti yang saya sampaikan, kita bekerja sama dengan Kemenkyu Bu. Kita saat ini sedang launching produk ORI, obligasi retail, itu startnya dari 1 juta. Kalau saya boleh izin, saya boleh sampaikan, mungkin secara return atau imbal hasil, saat ini itu yang tertinggi Bu. Karena deposito seperti yang tadi saya sebutkan, LPS-nya di 3,5. Artinya deposito mungkin di kisaran 3 sampai 3,5%, dipotong pajak 20%. Sedangkan obligasi retail ini potongan pajaknya cuma 10% Bu. Jadi kalau saya buatkan simulasi contoh nih Bu,
Ibu berinvestasi sebesar 10 juta, kalau Ibu pilih yang tenornya 6 tahun, Bu, itu kuponnya 5,65 per tahun. Jadi 10 juta selama setahun itu dapat sekitar 500 ribuan. Seperti itu, Bu. Kalau Ibu tunggu sampai jatuh tempo, sampai tahun ke-6, itu dijamin oleh pemerintah dan dijamin oleh undang-undang, nominal pokoknya yang Ibu investasikan itu kembali 100%, Bu. Jadi nuwun sewu, kalau Ibu misal investasi 100 juta nih, di tahun ke-6 saat jatuh tempo 100 jutanya itu kembali. Sedangkan 500 ribu tadi yang saya sampaikan itu masuk per bulan. Jadi 500 dibagi 12, Bu. Sekitar 40 sekian ribu itu tiap bulan masuk ke rekening. Seperti itu. Jadi kalau dari sisi keamanannya ini tentunya jauh lebih aman karena ini dijamin oleh undang-undang dan diproteksi oleh pemerintah Republik Indonesia. Seperti itu, Bu. Berarti kalau umpamanya saya terus terang dari segi keuangan saya nggak termasuk yang kurang ini ya. Jadi kalau ini nganu ya apa bodon orang awam gitu ya. Siap. Jadi kalau untuk investasi berarti saya umpamanya saya hanya punya uang 1 juta atau 5 juta itu saya masukkan gitu aja. Terus setiap bulannya saya nggak bayar gitu. Enggak. Jadi ini modelnya cuma sekali. Okay. Dan dia sebenarnya cukup liquid, Bu. Artinya once nanti Ibu membutuhkan waktunya nih, membutuhkan dananya, kan itu tadi tenornya ada yang 3 tahun sampai 6 tahun, Bu. Misal Ibu pilih yang 6 tahun. Ternyata 2 tahun ke depan Ibu ada kebutuhan nih dari dana yang diinvestasikan, entah 5 juta atau 10 juta. Ibu bisa cairkan. Tidak perlu menunggu sampai tahun ke-6. Tetapi memang ada risiko pasarnya, Bu. Tadi saya sampaikan di awal, kalau Ibu tunggu sampai jatuh tempo, itu dijamin kembali 100%. Tapi sebelum jatuh tempo, misal Ibu mau cairkan, itu ada harga pasarnya, Bu. Harga pasarnya itu bisa naik, bisa turun tergantung marketnya saat itu. Seperti itu. Oke. Ya, paham. Ya. Berarti 6 tahun ya? Betul. Terima kasih. Matur nuwun, Ibu. Terima kasih Mbak Sabta atas pertanyaan. Sepertinya sudah tertarik. Oh, dilanjutkan dengan Pak Rahmat. Oh ya, boleh. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk pembukaan rekening Simponi misalkan ingin dibuat secara kolektif itu minimal 10 orang ya Bu ya. Tapi kalau misalkan Mas peserta yang tertarik misalnya di bawah 10 orang misalkan, nanti bisa kami bukakan secara pribadi ya Bu ya atau mandiri. Nanti kami datang lagi ke Fakultas Psikologi membawa form pembukaan rekening gitu. Dari sisi hasil pengembangan apakah ada perbedaan Mas antara yang kolektif dengan pribadi? Tidak ada Ibu gitu. Sama-sama besarnya, sama-sama kompetitifnya 6-7% per tahun bebas pajak gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Rahmat atas tambahan penjelasannya. Berikutnya mungkin ada lagi ya? Oh iya, Mbak Neti lanjut ke. Ya, tadi saya penasaran tentang produk investasi yang reksadana gitu. Jadi kalau BI bisa nggak menjelaskan sebenarnya perbedaan atau keuntungannya dari produk-produk investasi itu mana apa aja gitu loh. Misalnya dari reksadana, deposito, kemudian jangka panjang, baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu apa saja. Betulan memang saya juga melakukan itu semua, itu dari deposito, reksadana, pembelian saham juga melakukan itu semua. Namun perbedaannya sebenarnya apa aja gitu? Izin menjawab Ibu. Jadi mungkin kalau tadi mungkin sedikit terlewat di awal. Jadi memang sebelum kita mulai berinvestasi itu dari Bank BNI itu mengisyaratkan mewajibkan nasabah untuk mengisi namanya profil resiko ya Bu ya. Jadi di profil resiko itu untuk menentukan nih produk yang tepat untuk nasabah itu seperti apa. Karena kalau misal nih contoh nasabah A itu time frame-nya untuk berinvestasi itu mungkin panjang nih 10 sampai 15 tahun. Tapi kalau kita sodarkan produk yang tenornya hanya 3-5 tahun kan itu jadi kurang cocok ya Bu ya. Jadi mungkin perbedaannya itu sekali lagi kita akan kembalikan ke kedua nasabah itu yang pertama. Yang kedua kalau tadi dibedakan ditanyakan perbedaan deposito, kemudian reksadana, kebetulan Ibu juga main saham. Jadi mungkin
Kalau deposito dan reksadana ini sedikit nggak bisa apple to apple ya Bu ya, karena ini beda. Jadi deposito itu produk perbankan, perbankan yang mengeluarkan, ada namanya LPS, lembaga penjamin simpanan, ada juga aturan BI rate-nya Bu. Jadi saya sempat mention bahwa BI rate sekarang itu di 475, tapi LPS-nya di 3,5, sehingga di BNI sendiri mungkin di kisaran 3% ya Bu. 3% untuk deposito. Betul. Sedangkan ORI yang tadi disampaikan karena ini produk pemerintah, Bu, dia memberikan returnnya tentu lebih tinggi dibanding deposito supaya bisa menarik dana dari masyarakat. Cuman ini dijaminkan oleh LPS, tapi oleh undang-undang, oleh pemerintah Republik Indonesia. Bagaimana dengan reksadana? Reksadana ini kita kerjasama dengan pihak ketiga, Bu. Namanya manajer investasi. Di reksadana itu ada 4 jenis, Bu. Pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Tentunya yang saham itu yang tingkat risiko paling tinggi. Kalau saya compare dengan saham, pure saham, bedanya apa? Ibu misal beli saham BNI, berarti hanya punya single saham, Bu. Saat BNI-nya mungkin turun, berarti nilai tunainya di pasar merugi, alias turun dari modal Ibu. Cuman di reksadana saham, karena kita bekerja dengan MI, manajer investasi, di satu jenis reksadana saham itu ada puluhan bahkan ratusan saham, Bu. Isinya apa? Itu tergantung dari MI-nya, karena kan istilahnya memasrahkan kepada pihak manajer investasi untuk mengelola, Bu. Jadi mungkin nuwun sewu, misal di isi portofolio MI-nya itu saham perbankannya BNI-nya ada 4, BCA, BNI Mandiri, tapi sisa saham lainnya ternyata harganya up. Jadi mungkin saat saham perbankan turun, reksadana saham ini belum tentu turun, Bu. Karena ada saham lain yang menopang. Seperti itu sih kurang lebihnya, Bu. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Mbak Neti untuk jawaban dari Bapak Devi sudah mencukupi semua ya? Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah ada Mbak Mima. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Dania. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Mima. Saya mau bertanya. Kebetulan saya saat ini masih single dan belum punya tanggungan apa-apa. Dan saya memiliki cita-cita untuk bisa pensiun dengan passive income gitu Bapak Ibu. Nah, karena menurut saya di umur sekarang saya bisa all out untuk investasi ataupun tabungan. Kira-kira produk apa yang paling sesuai untuk yang nantinya ke depannya bisa dinikmati gitu di hari tua. Karena tadi kan sempat disampaikan juga ada yang dengan tabungan pensiun gitu. Tapi bisa juga dengan saham atau obligasi. Nah, sebetulnya mana yang lebih menguntungkan ketika saat di usia produktif ini saya ya tadi bisa masih all out gitu lah karena belum ada tanggungan begitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, izin ya Mbak Mima ya. Mungkin nanti akan ditambahin oleh Mas Hendra dari DPLK. Sebenarnya kalau kami di divisi wealth management melihatnya ya, karena Mbak Mima juga masih muda, tentunya time frame-nya jauh lebih panjang daripada, mohon maaf, rekan-rekan yang senior. Nah, jadi sekali lagi biasanya di produk investasi di BNI khususnya, kita awal sebelum melakukan atau memilih produk investasi, kita mewajibkan nasabah itu memilih profil risk, Mbak. Jadi di profil risk itu nanti akan terlihat nih tingkat resikonya seperti apa, time frame-nya bisa berapa lama, karena kan mungkin saat ini memang masih muda, tapi kita nggak tahu nih kebutuhan mungkin bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, atau mungkin lebih panjang lagi seperti itu. Jadi kalau dibilang lebih bagus mana, sebenarnya dua-duanya bagus sih, Mbak. Jadi ada tamengnya di DPLK yang nanti akan dijelaskan, tapi untuk lebih agresif karena Mbak Mima juga masih muda, izin Mbak, usia sekarang berapa mohon maaf? 29, masih di bawah 30. Jadi tenornya mungkin untuk masuk masa pensiun itu masih sekitar 30 lebih. Jadi kalau mungkin lebih agresif, kami sarankan bisa untuk mulai berinvestasi di reksadana saham. Karena di reksadana saham, di time frame-nya panjang, mostly kalau kita ngomong saham itu 10 sampai 15 tahun, dan di reksadana itu bisa start dari 100.000, Bu. Mbak Mima, sorry. Dari 100.000, mungkin kalau kita baru mau mulai berinvestasi, yang paling penting mungkin menumbuhkan habitnya.
Jadi kalau reksadana kita itu ada yang prosesnya berjangka, alias tiap bulan itu otomatis debit dari rekening, Mbak. Jadi misal kita bisa menyisihkan tiap bulan 200.000, atur aja tiap bulan, tiap tanggal 26 misalnya, itu terdebit 200.000. Kita nggak usah melihat IASG-nya saat itu di berapa, kita cuek aja karena memang kita kebutuhannya panjang. Jadi tiap tanggal 26 didebet 200 sama kayak nabung, tapi ini dalam tanda kutip dipaksa untuk menabung karena dia otomatis debit. Mungkin seperti itu kalau produk investasi. Nanti monggo Mas Indra ditambahkan. Baik, izin menyambung penjelasannya dari Mas Devi tadi ya, Ibu ya. Gitu. Jadi kalau di DPLK itu, ini mungkin saya sedikit nyambung ke ketentuan pencairan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di DPLK itu selama nominal yang dicairkan itu masih di bawah 500 juta, maka dana itu dapat dicairkan secara sekaligus. Tapi kalau nominal dana yang ingin dicairkan itu di atas 500 juta, maka dana itu berpotensi untuk dicairkan sebagian sekaligus, sebagian lagi secara bulanan gitu. Nah, tapi skema bulanan ini dapat digugurkan atau dapat berlaku jika peserta itu memiliki kepesertaan jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan atau memperoleh manfaat bulanan lain dari pemberi kerja. Seperti itu. Jadi tidak peduli nominalnya berapapun itu, dana itu bisa dicairkan secara sekaligus. Tapi ada beberapa nasabah yang saya jumpai secara langsung, Mas, ketika saya pensiun itu, saya punya target dana terkumpul sekian, tapi nanti dicairkan secara bulanan gitu. Jadi passive income per bulan. Itu bisa gitu. Jadi misalkan nanti saat pensiun terkumpul nominal 1 miliar misalnya. Nah 1 miliar ini ingin per bulan itu dicairkan berapa misalnya. Nanti ketemu habis di tahun keberapa seperti itu. Atau misalkan Mas saya punya dana 1 miliar, saya ingin habis di tahun sekian, kira-kira per bulan dapat apa? Itu bisa disimulasikan. Seperti itu. Tapi kalau untuk pencairan secara per bulan tadi Bapak Ibu ya, yang mengelola bukan dari pihak DPLK lagi, melainkan dari pihak asuransi yang ditunjuk oleh peserta. Nah biasanya karena kami punya anak perusahaan BNI Life tadi Bapak Ibu yang diwakili oleh Mbak Nisa tadi, biasanya kami berkolaborasi dengan BNI Life untuk pencairan secara bulanan. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit nyambung tadi ya dengan pertanyaan Ibu tadi. Mungkin seperti itu Ibu, apakah sudah menjawab? Terima kasih. Saya mewakili tim panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu dari tim BNI sebagai sponsor, dan Bapak Ibu hadirin Sivitas Akademika Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.